Shalom. Oke, minggu lalu saya bicara apa yang ada di tangan kita atau apa yang sudah kita punyai. Saya harap sih kita semua sudah ketemu. Karena itulah yang Tuhan sudah sediakan. Artinya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu semuanya sudah ada jawabannya dalam hidup kita. Jadi tinggal kita bisa menemukan atau tidaknya itu tergantung kita. Jadi apa yang kita punya itulah jawaban kita. Nah, saya akan bicara mengenai kuasa. Ada hal yang akhirnya saya dibukain lagi sama Tuhan. Yang saya nggak sadari bagaimana cara saya menggunakan kuasa itu. Tapi saya nggak bisa bahas itu paling nggak minggu depan. Tapi saya ingin kita punya pondasi dulu. Karena banyak orang Kristen itu masih belum ngerti dan belum sadar. Sehingga saya kasih judul, yakinkah sudah punya kuasa? Gitu. Karena memang ya masih belum yakin, masih banyak yang belum yakin dan masih banyak yang belum tahu bahwa mereka tuh punya kuasa. Taunya dari mana? Karena mereka selalu meminta kepada Tuhan, berteriak kepada Allah yang ada di sorga untuk jawaban mereka. Untuk apa yang mereka alami, untuk mereka punya masalah, mereka selalu berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong mampukan, Engkau adalah Allah yang punya kuasa, kenapa Engkau tidak memberikan pertolongan atau Engkau tidak jawab doa-doa saya gitu loh. Nah itu pembuktian bahwa banyak orang Kristen tidak tahu atau menyadari bahwa sebetulnya kuasa Tuhan, kuasanya Allah itu sudah diberikan kepada kita setiap orang percaya. Nah, apa dasarnya? Coba kita buka dulu Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19 ini jelas mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Memang ini cerita mengenai ketika Tuhan mengirimkan murid-muridnya, Tuhan kasih kuasa. Hingga ada doktrin yang menyatakan bahwa kuasa kesembuhan dan mukjizat itu sudah punah sejak daripada kematian daripada para rasul. Jadi kuasa itu ya pada waktu itu doang, gitu. Sehingga ya itu sebetulnya ada doktrin-doktrin seperti itu dan akhirnya diminimalisir paling enggak ya. Akhirnya membuat banyak orang Kristen ya itu kan dulu. Itu kan zaman dulu. Itu kan zamannya rasul-rasul. Mereka punya kuasa yang seperti itu karena mereka ya zaman dulu. Zaman ketika masih Kristus. Ya masih dekat-dekat lah dengan kematian Kristus gitu loh. Jadi kuasa itu kan masih ada pada waktu itu. Tetapi kan sekarang ini apa gue masih punya, apakah gue punya gitu loh kuasa itu gitu loh. Nah, sehingga banyak yang membedakan bahwa roh daripada yang di dalam Roh Kudus dalam kuasa di dalam para rasul itu beda dengan roh yang kita punya gitu loh. Jadi Roh Kudusnya yang Tuhan berikan kepada rasul sama kita nih orang Kristen awam itu beda. Levelnya beda atau kualitasnya beda gitu loh. Itu salah. Tidak ada perbedaan antara Roh Kudus di dalam Paulus, Petrus maupun dalam diri kita. Tuhan tidak pernah membedakan Roh Kudus itu. Karena roh yang berasal dari Dia adalah roh yang dalam diri Dia itu diberikan kepada kita. Roh yang sama. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, kita tahu bahwa langsung dah 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi gini, ketika di Kisah Rasul itu satu itu, Tuhan mengatakan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun, gitu loh. Jadi kuasa itu akan termasuk atau di dalam Roh Kudus kalau turun, gitu loh. Jadi sebelum hari Pentakosta itu Tuhan mengatakan kuasa itu akan kamu dapat kalau Roh Kudus yang turun. Jadi Roh Kudus ini plus yang di dalam Roh Kudus itu ada kuasa, gitu loh. Itu akan turun ke atas kamu, akan kamu terima. Nah, tadi yang dikatakan meteraikan tanda miliknya. Jadi ketika kita percaya sama Kristus, diberikanlah Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam diri kita. Jadi kuasa itu diberikan kepada kita melalui Roh Kudus, ditaruhnya di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itulah powernya Allah, kuasanya Allah yang diberikan kepada kita. Bisa nangkap ya? Nah, tujuannya apa sih? Supaya kita mengerti bahwa Allah melalui Kristus, ya, ketika kita percaya kepada Kristus, itu memberikan kekuatan, kemampuan, power kepada kita. Nah, kenapa kita harus mengerti ini? Mungkin kita sudah pernah dengar, sering dengar, tetapi faktanya adalah kenapa masih meminta sama Tuhan yang ada di surga? Posisi Allah dan Tuhan Yesus itu di surga. Posisi kita, tempatnya, lokasinya itu di bumi. Dia ada di surga. Kita posisinya ada di bumi. Tetapi mayoritas orang Kristen, kita ini selalu meminta kepada Allah yang di sorga. Selalu berdoa meminta kepada Allah yang di sorga. Padahal Allah yang di sorga itu sudah memberikan wakilnya, Roh Kudus di dalam diri kita, di bumi. Bukan di luar apa di dalam dunia fisik ini, tetapi di dalam diri kita. Nah, ini yang selalu saya tekankan di Mahanaim, bahwa ini yang seringkali di banyak gereja atau hamba Tuhan selalu mengajarkan bahwa mintalah kepada Bapamu di surga. Memang itu enggak dosa. Tetapi yang saya maksud bahwa sebetulnya power kuasanya Allah, di mana Allah ya yang ada di sorga itu memberikan kuasanya itu ada di dalam diri kita. Powernya, maka tadi kita ulangin lagi dah. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari sebagian, hanya sedikit dari semua yang telah disediakan untuk kita. Disinilah masalahnya banyak orang Kristen tidak mendapatkan jawabannya untuk apapun yang Tuhan sudah sediakan. Baik kerjaan, uang, jodoh, dan lain sebagainya.
Mereka mencari di kerajaan surga. Maksudnya posisi di surga. Padahal posisinya ada di dalam diri kita. Loh, ini firman yang ngomong loh, bukan yang saya loh. Jangan bilang saya sesat. Karena firman yang ngomong. Dia bilang apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Efesus 1 ayat 3 itu. Segala berkat rohani telah disediakan. Itu semuanya disediakan di dalam diri kita. Di dalam apa? Roh Kudus. Jadi posisi jawaban diri kita, alat bukan tempatin lagi di sorga. Alat tempatin di dalam diri kita. Lah firman yang ngomong ini bukannya saya. Roh Kudus itu jaminan, sebuah garansi, sebuah keyakinan itu sudah disediakan di dalam Roh Kudus. Supaya, kenapa sih saya harus mengajarkan ini? Supaya kita sadar bahwa ada kuasa yang Tuhan tempatin di dalam diri kita. Kuasa itu bukan di sorga. Kuasa itu bukan di luar kita. Kuasa itu di dalam diri kita. Bukan ada di mana-mana. Bukan ada di hamba Tuhan saja. Bukan cuma hanya ada di rasul aja gitu. Tetapi kuasa itu ada di dalam diri kita. Di dalam Roh Kudus. Supaya kita tidak meminta-minta kepada Allah posisinya di alam sorga. Tetapi seharusnya kita meminta itu ada posisinya dalam diri kita. Lokasinya bukan di luar kita. Lokasinya di dalam hati kita. Firman yang ngomong bukan yang saya. Jadi jangan bilang saya sesat. Karena memang kebanyakan kekristenan atau pendeta berkhotbah ya selalu selalu mengarahkan orang Kristen tuh ke surga. Selalu mengarahkan supaya ke surga. Bukan mengarahkan kepada Roh Kudus. Karena segala sesuatu diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Dan dikatakan kamu tuh tidak akan yatim piatu. Kamu akan diberikan roh. Roh Kudus itu yang menyertaimu selamanya. Jadi Roh Kudus, Tuhan Yesus saja mengatakan nanti kamu akan diberikan Roh Kudus gitu loh. Nah Roh Kudus itulah yang dalam diri kita. Itulah yang seharusnya kita sadari ini ada dalam diriku. Bukan ada di sorga. Sehingga tempat kita mengadu bukannya di sorga. Loh kok jadi enggak? Apakah salah dosa? Kagak. Cuma enggak efektif. Salah alamat. Kenapa? Karena sudah ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah roh Allah. Allah yang berdiam di dalam diri kita. Ini yang saya ngerasa masih ada yang bertanya ini benar nggak sih gitu loh. Firman katakan gini, Roh Kudus itu adalah roh yang berasal dari Allah. Jadi ketika kita mengenal percaya sama Kristus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, di dalam dirinya diambillah roh. Kasih ke kita. Jadi Allah menempatkan dirinya kepada orang percaya. Nih gue kasih. Jadi pribadi gue ada di dalam diri lo. Jadi pribadi Allah sendiri ada di dalam diri kita. Jadi Allah yang katakan, lu gak perlu jauh-jauh minta gue di sorga. Gue nih ada di dalam diri lo. Apa? Aku ini sebagai Allah di dalam dirimu gitu loh. Kenapa enggak percaya bahwa ada Allah di dalam dirimu? Kenapa enggak percaya bahwa ada kuasa? Ada jaminan bahwa segala sesuatu yang kau butuhkan itu telah disediakan. Yang tadi kita baca. Lah itu firman yang bukan saya ngomong gitu loh. Jadi kita kebanyakan diarahkan selalu ke sorga. Tidak mengarahkan diri
kepada diri kita. Ada Roh Kudus, ada Allah di dalam diri kita yang sudah mempunyai segala sesuatu yang kita butuhkan itu sudah ada di dalam diri kita, bukan di luar. Maka saya harap sih ngerti ya, jangan stubborn tuh keras kepala dengan ya tapi kan Roh Kudus, apa kan kita boleh minta, bukannya salah, bukannya dosa, bukan. Cuman yang saya ingin katakan gitu, kalau kita selalu melakukan hal seperti itu, kita akan hidup di dalam yang salah terus. Tidak efektif, tidak efisien, tidak mengalami terobosan. Ini aja kemarin beberapa hari yang lalu Tuhan aja ngomong sama saya. Saya cuma hidup dalam bertahan. Saya ingat di dalam persepak bolaan, bertahan itu taktik yang terbaik itu bertahan adalah melawan, adalah menyerang. Saya nggak mau bahas sekarang, minggu depan saya mau bahas. Tapi yang saya ingin katakan begini, kalau kita nggak menyadari diri kita bahwa kita punya kuasa, bagaimana kita bisa nyerang setan? Bagaimana kita melawan setan? Bagaimana kita merebut apa yang Tuhan sudah sediakan? Gak bakal bisa. Karena kita feel-nya selalu ngomongnya, Tuhan tolonglah, Tuhan ulurkanlah tanganmu. Supaya engkau bisa dengan tanganmu itu menolong saya. Tanganmu lah Tuhan yang saya butuhkan. Supaya engkau menjawab doa saya. Bukakan jalan Tuhan, ulurkanlah tanganmu Tuhan. Selalu itu yang didoakan oleh banyak orang Kristen. Berusaha meminta pertolongan sama Tuhan, tapi Tuhan gua udah kasih. Nah, orang Kristen malas untuk mencari tahu. Udahlah pokoknya yang lama kayak begitu, gua disuruh untuk berdoa, untuk meminta sama Tuhan. Disuruhnya kayak begitu. Memang bertahun-tahun, puluhan tahun pengajaran ini memang ada di seluruh dunia. Tidak diajarkan bahwa sebetulnya kuasa, jaminan atau apapun yang disediakan itu sudah ada di dalam diri kita. Untuk merubah otak pola pikir seperti ini, itu butuh orang yang mau belajar dan mau merendahkan diri. Karena apa yang saya katakan ini semuanya ada firman Tuhan. Oke, ada firman yang lagi. Semuanya ada dasar-dasar kok. Jangan tahu saya nggak akan sesat. Efesus 3:20. Ini yang sering kali. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam sorga. Di dalam sorga. Di dalam sorga. Di dalam kita. Kalau dalam New King James saya coba. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Saya ujungnya aja lah. According to the power. Menurut. Kalau di Indonesia kan seperti yang ternyata. Jadi gini. Dia Allah. Dia bisa lakukan lebih dari apa yang kita doakan, kita pikiran. Menurut kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Berdasarkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Bukan kuasa yang bekerja di dalam surga.
Nah, ini firman yang ngomong, bukannya saya. Allah bekerja di dalam diri kita, bukan Allah bekerja di sorga. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus diberikan di dalam diri kita. Nah, problemnya orang Kristen nggak sadar dan tidak mau tahu dan takut dan tidak percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita yang bisa kerja. Makanya lebih enak, lebih afdol atau lebih, selama ini kan pengajaran harus kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita berdoa, kita menangis lagi, Tuhan berikanlah, ulurkanlah tanganmu, bukakanlah Tuhan, berikanlah. Itu yang selalu kita terngiang di dalam diri kita, pikiran kita. Padahal di sini Allah itu bekerja bukan di sorga, work in us. The power according to the power, menurut atau berdasarkan kuasa. Kuasanya apa? Ini kan kuasa Tuhan, bukan kuasanya diri kita. Tapi ini kuasanya ada di dalam diri kita, itu yang bekerja. Jadi bukan kemampuan kita, tapi kemampuan Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita. Jadi cara kerjanya Allah itu bukan di sorga, tapi di sini. Nangkep nggak? Kenapa? Karena dia sudah tempatin dirinya itu dalam diri kita. Jadi posisi dia di alam surganya ditaruh posisinya dalam diri kita. Jadi posisinya Allah bukan cuma di surga. Posisi secara fisiknya Allah berikan, taruh di dalam diri kita. Jadi fokus kita bukan di sorga, fokus kita adalah Roh Kudus di dalam diri kita. Nyaho enggak? Yang pertama, supaya kita sadari bahwa kita tidak perlu berusaha meminta Tuhan yang ada di sorga untuk menolong kita. Tetapi kita bisa mulai menyadari bahwa sebetulnya pertolongan kuasa Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Jadi bukan fokusnya meminta-minta. Fokusnya menggunakan, mempercayai Roh Kudus di dalam diri kita. Beda. Fokusnya tuh beda. Bukan minta-minta. Tapi fokus adalah gua gunain kuasa itu. Nangkap ya? Soalnya begini. Ini yang ketiga. Kenapa saya harus mengajarkan ini? Di dalam dunia ini hanya ada dua kekuatan. Kekuatan Tuhan sama kekuatan setan. Ini kan? Tuhan kasih kuasa itu untuk apa sih? Untuk ngelawan kekuatan setan. Dan Tuhan itu memberikan kuasa itu dengan tujuan untuk bisa melawan dan menghancurkan kuasa iblis. Di dalam dunia ini, cuman ada kesusahan atau kesenangan. Yang saya maksud, orang itu susah atau orang itu senang. Orang itu sehat atau orang itu penyakitan. Jadi selalu bertolak belakang. Iblis atau Tuhan.
Nah, tinggal mana yang berkuasa? Yang berkuasa itu yang mana? Kalau yang berkuasa di badannya penyakit, ya penyakit yang berkuasa. Orang itu sakit. Yang berkuasa kalau orang itu sehat, ya dia hidupnya sehat, enak gitu. Yang saya maksud begini. Ini yang seringkali kita orang Kristen tuh gak sadari bahwa tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita itu bukan dianggurin, bukan didiemin, dicuekin, dan seolah-olah dia nggak ada dan kita Allah kan di atas, Tuhan kan di atas. Ya udahlah, berdoa aja sama Tuhan, minta aja sama Tuhan. Sehingga apa? Kita nggak peduli ada Roh Kudus dalam diri kita, yang memberikan kemampuan, kuasa, hikmat, pertolongan, penyertaan, bla bla segala macam. Kita nggak peduli itu. Yang penting gue pokoknya berdoa, mataku memandang ke atas, memandang pertolongan Tuhan. Dari mana kedatangi pertolonganku? Bukan berarti itu salah dalam arti kita nggak boleh atau dosa meminta kepada Allah. Kagak, enggak dosa. Mau ngelakuin juga nggak apa-apa, sampai mati ngelakuin itu juga nggak masalah kok. Saya tidak melarang atau bilang itu sesat, bukan. Tapi itu tidak efektif dan tidak akan mengubah hidup kita. Kenapa? Allah tidak akan melanggar apa yang sudah difirmankan. Dia dikatakan bahwa yang tadi firman katakan. Coba kita buka lagi. Efesus 3 ayat 20. Yang tadi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Allah sudah menetapkan kuasa itu bekerja di dalam diri kita. Titik. Dan dia bisa ngelakuin apapun yang menurut kita mustahil, nggak, kayaknya gimana. Tuhan katakan kuasa itu bekerja dalam diri kita. Jadi kuasa ini tidak bekerja di sorga, tetapi kita mengharapkan Tuhan bekerja di sorga. Yang gak match, makanya gak dapat. Makanya gak kejawab-jawab. Lawang Tuhan katakan kerjanya dalam diri kita, tapi kita berharap Tuhan yang kerja di sorga. Yang gak nyambung. Salah nggak? Ya nggak salah, lu mau doain gitu ya nggak masalah, nggak dosa. Tapi yang nggak nyambung, nggak berhasil. Ya terserah kalau ada orang yang menentang, ini kan di YouTube. Tapi saya semua berdasarkan firman Tuhan dan bukan persepsi atau bukan ya pendapat saya. Lalu saya cuma ngomongin apa yang firman Allah katakan kok. Semuanya ada dasar firman Tuhan. Hanya supaya menyadarkan diri kita. Yang membuat perubahan dalam hidup kita adalah diri kita mengerti ada kuasa. Minggu depan saya akan bicara masalah cara kerjanya setan. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan atau melawan setan? Tapi kalau kita sendiri nggak yakin, gue punya kuasa untuk gue bisa lawan. Karena selama ini selalu menjadi pengemis. Selama ini selalu meminta-minta sama Tuhan. Tapi tidak menggunakan kuasa itu. Gak bisa. Kalau kita nggak sadar kita punya. Contoh gini. Yang paling simpel. Ini kan mic pakai baterai. Kan
Kan baterai lama-lama bisa habis. Saya udah siapin. Ini baterai cadangan. Karena saya tahu ini saya udah cek. Ini masih ada isinya. Cukup untuk saya sampai selesai khotbah. Jadi ketika saya khotbah, ya saya punya keyakinan. Ini sekalipun mati, baterainya habis, saya udah punya cadangan. Jadi saya nggak takut. Kalau kita nggak punya keyakinan dengan apa yang kita punya, kita nggak akan bisa berjalan dengan yakin untuk bisa mendapatkan apapun yang kita butuhkan. Kalau kita nggak punya keyakinan punya Roh Kudus, kita nggak punya keyakinan bahwa ada kuasa Allah, kita nggak punya keyakinan bahwa Roh Kudus akan bisa nolong saya, berikan hikmat, bla bla segala macam. Kita nggak akan bisa berjalan dengan pasti. Yang ada, aduh gimana ya Tuhan ya. Tuhan tolonglah. Saya ini butuh. Tuhan ngertilah. Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Cukup engkau bukakan setetes saja. Engkau bukakan sedikit aja Tuhan. Dibukakan di tingkap-tingkap langitmu Tuhan. Itulah yang terjadi, selalu kita berharap yang ada di atas. Tapi tidak melihat apa yang ada di dalam Roh Kudus. Makanya hasilnya tidak ada. Saya ngomong firman loh. Paulus saja yang bicara gini. Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Yang bekerja dengan kuat di luar aku. Di dalam atau di luar? Jadi kuasa yang Paulus punya itu kerjanya berasal dari surga. Yang saya maksud Allah yang bekerja di luar. Atau Allah yang bekerja di dalam. Ketika Paulus melayani, orang disembuhkanlah, orang dibangkitkanlah. Dia katakan yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus menyatakan gini. Apa yang aku lakukan, kuasa yang bekerja, yang terjadi, itu bekerja di dalam aku. Bukan bekerja di dalam sorga. Tapi di dalam aku. Kenapa? Sorganya sudah menempatkan kuasanya di dalam dirinya. Jadi sorganya, Roh Allah yang ada di sorga tadinya ketika Paulus percaya diberikanlah roh itu dalam diri dia. Sehingga roh yang berasal dari sorga bukan lagi berada di sorganya tetapi berada di dalam diri Paulus. Nah karena sudah berada dalam diri Paulus, nah roh itu loh yang bekerja. Jadi yang harus kita sadari, di dalam diri kita ada roh kuasa Tuhan yang bisa kerja. Yang punya kemampuan, yang punya kuasa yang sama seperti Paulus punya, Petrus punya, seperti murid-muridnya semua itu sama. Karena rohnya berasal dari satu roh yang sama. Berasal dari Allah Bapa. Loh kenapa mereka bisa punya kuasa, itu bisa mengalir kuasa? Karena mereka punya pengertian. Karena mereka punya keyakinan. Mereka punya pengetahuan, punya hikmat. Punya kepercayaan total 100%. Lawan kalau kita, kenapa nggak bisa? Bukan karena Roh Kudusnya yang bermasalah. Karena kita yang gak punya 100% kepercayaan.
Contohnya, 1 Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Percaya? Tapi kenyataannya kenapa ada orang Kristen tetap bisa disantet? Yang waktu belum lama kita ke Bandung, bekas WL, bekas pelayan Tuhan. Tapi kena guna-guna. Loh, ini firman roh dalam diriku lebih besar. Betul, saya katakan ini potensi. Bahwa roh di dalam diri kita, roh kudus kita dalam diri kita, itu adalah roh yang luar biasa, yang besar. Nggak mungkin setan bisa masuk, nggak mungkin setan tuh mengalahkan, nggak mungkin. Jadi roh kudus dalam diri kita adalah roh yang memang lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Kenapa? Karena pertama, Yesus sudah mengalahkan. Yang kedua, ini berasal dari roh Allah. Tapi orang Kristen ketakutan sama setan. Bisanya mengatakan mengutip ayat doang. Tapi ketika lewatin kuburan, ketika jalan sepi lah. Tuhan tolong. Kayak kemarin nih. Saya nonton di uji nyali orang Kristen sama orang Islam katanya. Yang satu cewek, yang orang Kristennya. Terus yang orang Islamnya dia ya emang ada setannya gitu loh. Oh, dia ngeliat ini yang Islamnya itu orang laki-laki. Yang Kristennya, ya dalam nama Yesus, Tuhan aku percaya engkau ada dalam diriku, bla bla segala macam. Tapi dari kata-katanya aja itu sudah menunjukkan dia sebetulnya jiper, yang Kristennya. Walaupun dia tidak ada kuasa dalam namanya, Tuhan aku percaya, yes aku percaya. Dia menguatkan dirinya. Tapi memang orang Islam yang akhirnya kerasukan. Yang saya maksud begini, walaupun memang akhirnya dia nggak kenapa-napa, tapi saya masih bisa merasakan bahwa ada ketakutan di dalam dirinya. Seharusnya ketika ada situ, dalam nama Yesus, terikat. Diam kau setan. Tutup. Itu baru namanya berani, punya keyakinan iman. Kalau yang gak punya keyakinan iman, ada kuasa dalam namanya darah kuasamu Tuhan, darahmu Tuhan menutup bungkus aku. Salah gak? Kagak. Tapi tidak 100% percaya. Tetapi kalau kita punya 100% kepercaya, kita dengan tenang, nggak perlu panik, nggak perlu mengucapin sesuatu menguatkan, tetapi kita sudah yakin. Yang saya ingin masukkan begini, di dunia ini ada namanya dua kekuatan, setan atau Tuhan. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai kekuatan Tuhan yang jauh lebih besar, firman katakan lebih besar daripada roh dalam dunia, kita punya keyakinan, kita nggak akan namanya ragu-ragu. Tapi kalau kita punya keraguan, apakah mungkin ya gue bisa ngalahin setan ya? Apakah kuasa gue ini cukup? Kalau kita sudah bertanya begitu, berarti kita nggak punya keyakinan 100%. Yang saya katakan begini, hari ini
kita belajar bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa atau jawaban dalam hidup kita. Itu berada di dalam Roh Kudus. Jaminan dari segala sesuatu yang Allah sediakan. Apa? Uang, kesehatan, kesembuhan, atau apa? Jaminan itu sudah ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana? Di sorga. Dalam diri kita. Ini ayat terakhir. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Apakah berkata gini? Karena itu tunduklah kepada Allah. Allah lah yang lawan iblis. Siapa yang disuruh lawan? Allah? Malaikat? Yang disuruh untuk melawan adalah yang lawan iblis ini adalah kita. Tapi kenapa kita bilang Tuhan lalukanlah Tuhan. Tuhan buat setan ini nyingkir dari saya. Buat ini rumah ini kalau ada setan Tuhan buang setannya. Keluarin setannya dari rumah ini Tuhan. Dari pabrik atau segala macam Tuhan keluarin semuanya Tuhan. Loh. Makanya setan gak keluar. Ya tapi kan Allah tuh penuh dengan kuasa, dia mengasihi saya. Allah gak mungkin ngelanggar. Gini loh. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Semua perkataan di Alkitab. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu menjadi sebuah perjanjian. Yang gak mungkin Tuhan, aduh gue salah ngomong. Aduh gue kepleset. Gue tarik deh. Enggak. Setiap perkataan yang di dalam Alkitab yang Tuhan ngomong. Itu sudah menjadi sebuah ketentuan. Jadi ketika Allah katakan, lawanlah iblis. Tuhan tidak akan kucuk-kucuk dari surga. Ya adalah kasihan ya anak nangis mulu sama gue. Udah gue tolong gue usir lah. Enggak akan pernah. Karena dia tidak akan melanggar firman-Nya. Kalau dia bilang lawanlah iblis, berarti kita yang disuruh ngelawan. Yang membuat masalah hidup kita itu setan. Tapi problemnya orang Kristen meminta pertolongan sama Tuhan, tapi dia tidak mau ngelawan setan. Kita butuh pertolongan supaya Tuhan bukain jalan. Tapi kita tidak sadar bahwa sebetulnya ada penghalang yang setan buat. Tapi kita tidak mau untuk melawannya. Kalau saya nyambungnya repot. Minggu depan aja dah. Karena itu khotbahnya panjang lagi, saya nggak mau. Yang saya maksud begini, hari ini kita harus belajar dulu. Kalau kita tidak menyadari ada kuasa di dalam diri kita, ada jawaban di dalam diri kita, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tidak akan bisa lepas dari masalah kita. Selama ini ketika kalau dalam peperangan roh, saya selalu nyerang. Tapi saya nggak ngerti. Ada hal yang ternyata dalam diri saya
Saya nggak nyadari. Saya nggak nyerang. Udah saya ngomong tololnya saya. Tapi itu yang terjadi dalam diri kita semua. Kita harus sadar dulu. Kita punya kuasa. Kalau kuasa itu nggak digunain, setan akan tetap kerja. Sampai kapanpun, hidupmu akan tetap seperti itu. Sampai mati. Kau tidak akan pernah berubah. Enggak akan. Selama kita tidak tahu menyadari ada kuasa dan tidak gunain itu kuasa, kita akan tetap berada di dalam penguasaan setan. Itulah kenapa mereka yang bisa sembuh dengan firman itu sangat sedikit. Itulah kenapa mereka yang bisa sukses dengan firman itu sangat sedikit. Karena tanpa pengertian. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Enggak tahu kebenaran, enggak bakal merdeka. Enggak bakal. Selalu dijajah, selalu dikuasai, selalu kalah. Sehingga banyak orang malas untuk mencari tahu atau belajar. Untuk mencari kebenaran, untuk bisa memerdekakan dia. Ada kita bertanya, kenapa Tuhan ya? Kok saya masih belum? Sukseslah, belum. Inilah. Kenapa? Kenapa saya harus mengalami ini? Udah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kok saya nggak merdeka ya? Kok saya nggak lepas ya? Kok saya nggak breakthrough ya? Kenapa ya? Hanya bertanya saja, tapi tidak mencari tahu. Yang nggak bakal berubah. Gak bakal berubah. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Orang Kristen kita diajarkan adalah bagaimana caranya kita menggedor pintu surga. Saya ingat banget dulu Bu Indri Gautama punya khotbah judulnya seperti itu. Bagaimana menggobrak pintu surga. Karena fokus kita selalu diajarkan adalah meminta ke surga. Fokus kita adalah selalu bagaimana caranya kita berpuasa, mengeluh di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan setiap hari. Supaya Allah menjawab doa kita. Itu fokus yang kita diajarkan. Tapi bukan fokusnya adalah kuasa Tuhan di dalam diri kita. Kemudian kita mencari tahu kebenaran. Apa nih Tuhan yang membuat saya kayak begini? Kasih tahu saya apanya. Kenapanya.
Contoh ya misalnya remote control. Kemarin saya punya remote. TV saya ada di kamar. Nah, TV saya mereknya LG. Satu 42 in, satu 32 in. Yang 42 in saya udah punya remote sendiri masing-masing kan. Saya nyalain. Saya masangin untuk pakai HDMI. Jadi supaya dari Latosnya tampil. Kok nggak bisa saya bilang. Kenapa nih? Saya coba konekin ini ganti HDMI-nya nggak bisa juga. Saya coba pakai laptop nggak bisa juga. Nah, itu kan masalah buat saya. Ini kan masalah saya berpikir matang gua. TV gua rusak. Ini flat kan. Saya udah ngebayangin duit untuk ngeluarin. Sudah gimana gitu. Waduh. Karena kan sudah lama gak pakai. Udah berapa bulan gak dipakai. Saya pikir wah rusak nih gara-gara gak dipakai nih. Akhirnya ya udahlah. Saya coba pakai remote yang 32 in. Sekarang sama merek LG. Dan ketika saya pencet, nyala. Saya pencet menunya, saya sekarang pengen rubah menu. Saya yang pakai yang aslinya nggak bisa. Dipencet menunya nggak bisa, nggak muncul. Nah ketika saya pencet yang 32 in monitor itu yang lainnya itu nyala menunya. Waduh, puji Tuhan saya bilang. Akhirnya kebenaran saya ketahui. Yang rusak adalah remote. Tenanglah hati saya. Masalah saya selesai. Kebenaran yang kita ketahui membuat masalah kita bisa selesai. Itu hal yang simpel. Nah kebenaran yang kita ketahui semuanya berasal ada jawabannya di dalam Alkitab dan Roh Kudus. Kalau kita tidak mau cari tahu cara pembetulannya, cara menyelesaikan masalah. Kalau saat itu saya nggak punya nggak punya remote-nya. Kayak saya punya cuma satu doang. Saya mau tidak mau itu bawa atau saya panggil orang untuk betulin. Ya kan, saya ngeluarin duit. Yang padahal bukan masalahnya adalah di TV-nya. Kalau tuan servis yang orangnya jujur. Oh Pak ini cuman ini. Kalau dibilang ternyata bukan jujur. Wah Pak ini ada macam-macam nih Pak. Mesti ini bawa dulu dah Pak ya. Karena saya mesti ngukur. Karena kan saya nggak punya alat ya. Nanti kalau di rumah dulu Pak saya ukur dulu. Ini tegangannya seperti apa. Ntar gimana. Nanti saya baru kasih tahu berapa nilai duitnya. Jadi saya nambah masalah. Tapi kalau kita tidak menyadari sebetulnya ada jawaban yang bisa kita dapatkan melalui Alkitab, melalui Roh Kudus, kita akan berusaha cari tahu. Kenapa ya Tuhan? Kok saya belum ya? Ada apa nih di saya? Pola pikir saya apa sih? Atau apa sih yang belum saya lakuin? Itu yang saya cari tahu dari Tuhan. Dan akhirnya saya ketemu. Itulah minggu depan saya ajarin. Yang sebetulnya ini adalah berbicara umum. Yang saya maksud ini adalah pengajaran yang bukan untuk saya doang, tetapi untuk dipakai memang kebenaran firman Tuhan.
Hari ini saya ingin ajarkan bahwa yakinkah sudah punya kuasa? Yakin gak? Saya nggak dengar jawaban. Kuasa itu ada di sorga atau dalam diri kita? Jawaban ada di sorga atau jawaban dalam diri kita? Mintanya di sorga atau mintanya dalam diri kita? Ngelakuin kuasa, memperkatakan kuasa itu minta dulu sama minta dulu sama Tuhan yang di atas atau minta langsung sama Roh Kudus? Kalau gini aja orang Kristen gak tahu, lumrah makanya dikerjain sama setan. Lumrah. Hidupnya gak berubah-berubah. Nah, satu terakhir dah. Ini sebetulnya minggu depan saya ingin khotbah, tapi saya ingin katakan begini, satu dulu deh. Ingat ke Markus 11 yang Tuhan katakan begini. Apa saja yang berkata kepada gunung itu untuk pindah. Ya kan? Kalau apa yang kau katakan itu kau percaya, kau yakin dengan apa yang kau katakan, maka itu akan terjadi bagimu. Begini. Ternyata kita ngomong nih, itu contoh saya bilang gini, ada orang minta doain saya. Oke Pak, oke Bu, saya akan doakan. Saya ngomong, saya akan doakan. Ketika saya ngomong, saya akan doakan. Apakah saya besoknya atau kapan ya saya doain? Kalau ternyata saya tidak doain, itu ternyata saya mengajarkan hati saya. Apa yang lu omongin, lu gak yakin, lu tepatin, lu lakuin. Ketika saya berjanji, kemudian saya tidak ngelakuin, saya mengajarkan diri saya, kalau lu ngomong, belum tentu terjadi. Jadi ketika kita ngomong begini, hai gunung masalah, hai setan misalnya. Kalau engkau tidak yakin apa yang kau katakan, asal gini, aduh firmannya dulu deh. Ini cuma hanya clue sedikit aja yang saya akan bicarakan nanti minggu depan. Karena ini sangat berhubungan dan sangat penting sekali. Coba ya, Markus 11. Ini membuat saya semakin ngerti. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Oke. Saya hanya bagian terakhirnya. Asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi gini, ketika kita ngomong A, kita percaya itu akan terjadi, ya itu akan terjadi. Bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Jadi ketika saya ngomong, oke, saya akan doakan. Tapi ketika saya tidak melakukan atau tidak mendoakan, berarti apa?
Saya mengajarkan di hati saya, lu ngomong apa yang lu katakan, itu tidak terjadi. Lu gak akan terjadi. Jadi ketika saya mengatakan, setan keluar. Karena kebiasaan saya selalu melanggar janji. Apa yang saya omongin, dalam diri saya nolak. Lu ngomong, lu gak lakuin. Jadi lu ngomong setan, keluar. Lu gak yakin dalam diri lu, apa yang lu omongin itu terjadi. Setan itu gak keluar. Nangkap gak apa yang saya omongin? Setiap perkataan yang kita keluarkan, kalau kita tidak ngelakuin atau tidak menepati, itu mengajarkan diri kita bahwa apapun yang lu omongin gak akan terjadi. Jadi ketika Tuhan berkata kepada gunung itu pergi, tapi kalau lu sudah kebiasaan nggak nepatin jadi ngomongnya doang, omdo, lu ngomongin itu setan pergi lah, lu ngomongin apapun juga nggak bakal terjadi. Nangkap gak? Lihat betapa bahayanya ketika kita ngomong, apalagi janji sama istri. Aduh, ditagihnya sejam sekali. Kalau belum dapat, dingiengin terus. Udah janji, mateng. Makanya saya sama istri saya nggak mau janji apa-apa. Karena digiengin terus. Apapun yang kita udah omongin, belajarlah untuk melakukannya. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita. Mulut ini punya kuasa. Dan itu akan terjadi seperti Tuhan Yesus ngomongin. Karena kebiasaan. Nah, ketika kita ngomong sama pegawai, bawahan, atau orang tua, atau siapapun juga, berhati-hatilah kalau ngomong, apalagi buat janji. Makanya dulu saya akui dulu saya pernah salah. Tapi puji Tuhannya, Tuhan ingetin saya, lu salah. Ya dulu saya pernah, rumah saya dijualin sama sales. Tapi itu sales ngerain saya semua. Jadi semuanya saya yang kerjain. Seharusnya kan bagian dia gitu yang ngerjain. Bukan bagian saya. Akhirnya saya kasih komisi dia setengah. Dia marah. Saya bilang, bagian kamu seharusnya kamu ngelakuin. Kok jadi saya semuanya gitu, saya ngelakuin gitu loh. Tapi Tuhan ngomong sama saya, tidak bisa Rudy. Kau bilang sama dia, saya lupa berapa persennya, 2 atau 2,5 gitu ya. Kau ngomong 2, saya lupa kalau salah 2 ya, 2%. Tetap kau harus berikan 2. Ya tapi kan Tuhan ini, gak bisa. 2 tetap 2. Oke Tuhan. Saya transfer. Saya bilang, saya minta maaf. Waktu itu saya kesel sama kamu. Seharusnya engkau yang kerjain, data segala macam, tapi kamu gak ngelakuin. Saya minta maaf. Saya akan tetap transfer kamu sesuai dengan apa yang kita janjikan. Tuhan ingat saya firman begini. Saya lupa ayatnya di mana. Jadi katakan kurang lebih kayak gini. Ketika kau memperkatakan sesuatu, walaupun itu rugi, kau tetap bayar. Nah di sini Tuhan ingatin saya begitu. Setiap perkataanmu,
Kau ngomong A. Tapi engkau ngelanggar A-mu. Engkau mengajarkan dirimu, hatimu. Ketika engkau ngomong apapun tentang satu hal mengenai kuasa Tuhan. Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena engkau sudah mengatakan. Lu ngomong pasti gak dilakuin. Gak terjadi. Oke. Sampai di sini. Renungin dulu. Itu clue sedikit ya. Apa tujuan saya? Itu minggu depan. Karena ini berhubungan bagaimana kita bisa mengalahkan kuasa atau iblis dalam diri kita. Tahu gak kita bahwa ada setan-setan di dalam diri kita? Dalam pikiran kita, ada di hati kita. Setan bekerja di dalam diri kita. Setan tidak akan pernah menghancurkan hidup orang Kristen tanpa seizin orang itu. Jadi gak seenak ya setan bisa masuk. Jangan berpikirnya Tuhan izinkan segala sesuatu seperti Ayub. Itu zaman perjanjian lama. Bahkan sebelum perjanjian Ayub tuh gak tahu kapan taunya. Sebelum Taurat ada. Itu sebelum Taurat ada. Tapi zaman sekarang kita dalam kasih karunia. Tapi kita banyak orang Kristen dikuasai oleh setan. Tapi gak sadar. Makanya hari ini saya bicara masalah kuasa itu dulu. Yakin gak bahwa kita punya kuasa? Yakinin dulu selama seminggu ini. Yakinin dulu, soalnya minggu depan bicara udah beda lagi. Amin. Saya pikir saya gak mau nambah lagi. Nanti kepanjangan keterusan. Oke, yuk musik.